Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang kami hormati Ibu Nike Widya Kusuma Stuti, SSMA, selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia. Dan yang kami hormati teman-teman MKU Bahasa Indonesia. Di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi hasil diskusi kami mengenai ejaan bahasa Indonesia. Sebelum masuk ke dalam pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izzuddin, nomor induk mahasiswa 36014222053. Dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Andrea Sivanardia Putra dengan nomor induk mahasiswa 34014222147. Perkenalkan, nama saya Ielda Febriandira dengan nomor induk mahasiswa 33014122107. Nama saya Ahmad Juwada dari Prodi Pendidikan IPS NIM 36014222030. Berikut merupakan beberapa pembahasan yang akan disampaikan dalam materi ejaan bahasa Indonesia. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, materi mengenai pemakaian huruf yang akan disampaikan oleh Saudara Syuhada. Yang kedua, materi mengenai penulisan kata yang akan saya sampaikan sendiri. Yang ketiga, materi mengenai pemakaian tanda baca yang akan disampaikan oleh Saudari Ilda dan Saudara Detinus. Dan yang terakhir, materi mengenai penulisan unsur serapan yang akan disampaikan oleh Saudara Ivan. Kepada teman-teman kelompok 6, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Yang pertama adalah pemakaian huruf. Yang pertama adalah huruf abjad. Di sini tentang pembacaan huruf abjad dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Sedangkan selanjutnya yang B adalah huruf vokal. Misalnya pemakaian dalam kata ini adalah posisi awalnya A dengan contoh api. Untuk selanjutnya posisi tengah, misalnya padi. Terus selanjutnya adalah posisi akhir, misalnya adalah lusa. Selanjutnya adalah huruf konsonan. Konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 21 huruf, yaitu adalah huruf konsonan B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Misalnya pemakaian dalam kata posisi awalnya adalah B, misalnya adalah bahasa. Terus posisi tengahnya dari B adalah sebut. Terus posisi akhir dari B adalah adab. Yang selanjutnya adalah huruf diftong. Huruf diftong itu terdiri dari 4 huruf, yaitu I, au, e, oi. Contoh pemakaian dalam kata ini adalah misalnya I. Posisi awalnya adalah aileron. Posisi tengahnya adalah balairung. Posisi akhirnya adalah pandai. Yang selanjutnya yang E adalah gabungan huruf konsonan. Misalnya di sini terdapat gabungan huruf konsonan adalah KH, NG, NY, SY. Misalnya pemakaian dalam kata ini adalah posisi awalnya adalah misalnya KH, itu awalannya adalah khusus, terus untuk posisi tengah adalah akhir, terus untuk posisi akhir adalah tarik. F, huruf kapital. 1. Huruf kapital
dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya adalah dia membaca buku. Jadi di sini disebutkan bahwa huruf kapitalnya adalah D. Yang kedua adalah huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contohnya adalah Amir Hamzah. Di sini huruf kapital berada pada A dan H. Yang contoh kedua adalah Jenderal Kancil. Huruf kapitalnya berada pada J dan K. Yang ketiga adalah huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contoh, A. Ayah bertanya, kapan kita pulang? Huruf kapital di sini adalah awalnya adalah K. Yang B adalah dia berhasil meraih juara paralel, katanya. Di sini huruf kapitalnya berada pada huruf D. Huruf yang keempat adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan yang termasuk sebutan dalam kata ganti untuk Tuhan. Contohnya adalah Islam. Di sini terdapat huruf kapital yang ada di huruf I. Yang kedua adalah B, Allah. Maka huruf kapitalnya berada pada huruf A. Terus untuk yang kelima adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama untuk unsur gelar, kehormatan, keturunan, serta nama jabatan dan pangkat yang dipakai sebagai sapaan. Contohnya adalah Sultan Hasanuddin. Di sini huruf kapitalnya itu ada berada di S dan H. Terus yang ke B adalah selamat pagi, dokter. Di sini huruf kapitalnya adalah S dan D. Yang keenam adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama pengganti orang tertentu, instansi, atau nama tempat. Contohnya adalah Gubernur Papua Barat. Di sini huruf kapitalnya terdapat pada G, P, B. Yang contoh yang B adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Huruf kapital di sini terdapat pada S, J, K, P, dan K. Yang ketujuh adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya adalah A. Bangsa Indonesia. Maka di sini huruf kapitalnya terdapat pada huruf I. Yang B adalah bahasa Sunda. Di sini huruf kapitalnya terdapat pada huruf S. 8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari besar, dan peristiwa sejarah. Contoh, tahun Hijriah. Di sini huruf kapitalnya terdapat pada huruf H. Yang kedua adalah, yang B adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Huruf kapital terdapat pada huruf P, K, dan I. Yang kesembilan adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contohnya adalah SH, singkatan dari sarjana hukum. Yang B adalah Nyonya, NY, singkatan dari Nyonya. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama petunjuk, hubungan kekerabatan, serta ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan dan pengacuan. Contoh, A. Kapan Bapak berangkat? Tanya Harun. Di sini terdapat huruf kapital yaitu terdapat di huruf B. Terus yang B adalah, Pak, saya sudah melaporkan peristiwa ini kepada Ibu. Maka huruf kapital terdapat pada kata Pak dan Ibu, yaitu P dan I. F. Huruf miring. Saat pertama adalah huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contoh, saya sudah membaca novel Mariposa, 2 karangan Luluk. Maka di sini huruf miringnya terdapat pada kata Mariposa.
Yang kedua adalah huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kalimat atau kelompok kata dalam kalimat. Contoh, carilah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Maka huruf miring di sini terdapat pada kata lepas tangan. Yang ketiga adalah huruf miring dipakai untuk menuliskan kata ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, nama ilmiah buah mangga adalah Mangifera indica. Di sini huruf miring terdapat pada Mangifera indica. Yang G adalah huruf tebal. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contoh, huruf DH. Seperti pada kata Ramadan, tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab. Contoh, latar belakang dan masalah. Baik, izin untuk materi yang kedua yaitu penulisan kata. Penulisan kata sendiri mencakup beberapa submateri. Yang pertama yaitu kata dasar, 2 kata perimbuhan, 3 bentuk ulang, 4 gabungan kata, 5 pemenggalan kata, 6 kata depan, 7 partikel, 8 singkatan dan akronim, 9 angka dan bilangan, 10 kata ganti awalanku, awalan kau, akhiranku, akhiranmu, akhirannya, dan 11 kata sandang, si, dan sang. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar merujuk pada bentuk yang asli, utuh, atau belum yang ditambahkan di awal atau di akhir kata dasar untuk mengubah artinya. Berikut merupakan 5 jenis kata perimbuhan antara lain. Yang pertama, awalan atau prefiks. Prefiks adalah awalan yang merupakan penambahan pada bagian awal kata dasar. Imbuhan yang termasuk pada kategori prefiks antara lain awalan ber, awalan me, awalan di, awalan ter, awalan ke, awalan se, dan awalan pe. Seperti contoh kata bermain, kata membaca, menulis, dan lain-lain. Kedua, akhiran atau surfiks. Surfiks merupakan akhiran yang merupakan penambahan imbuhan di bagian akhir kata dasar, sehingga biasa disebut sebagai akhiran. Imbuhan yang termasuk ke dalam kategori surfiks antara lain akhiran an, akhiran kan, dan akhiran i. Seperti contoh kata jalanan, lapangan, meteran, dan lain-lain. Nomor 3, yaitu gabungan awalan dan akhiran atau konfiks. Konfiks adalah bentuk penambahan imbuhan pada bagian depan dan akhir kata dasar. Imbuhan yang termasuk ke dalam kategori konfiks antara lain awalan ke dan akhiran an, awalan ber dan akhiran an, awalan pe dan akhiran an, awalan per dan akhiran an, dan awalan se-nya, awalan se dan akhirannya. Seperti contoh kata pengadilan, pencarian, permainan, dan lain-lain. Nomor 4, sisipan atau infiks. Infiks merupakan penambahan imbuhan yang disisipkan pada bagian tengah kata dasar. Beberapa bentuk infiks antara lain sisipan L, sisipan M, sisipan in, dan sisipan er. Contoh katanya yaitu kinerja, temali, gerigi, dan lain-lain. C. Bentuk ulang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bentuk ulang adalah bentuk yang mengalami perulangan, seperti contoh serba-serbi, sayur-mayur, teka-teki, cerai-berai, dan lain-lain. D. Gabungan kata. Gabungan kata berarti terdiri dari sejumlah kata yang digabungkan dan membentuk makna baru. Sedangkan berdasarkan pengertian, gabungan kata ialah penyusunan dari kata berbeda, umumnya 2 kata,
sesuai dengan kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Seperti contoh kata rumah sakit, meja makan, tumpang tindih, dan lain-lain. Selanjutnya, pemenggalan kata. Pemenggalan kata adalah proses pemotongan kata sehingga kata bisa dituliskan dan dilafalkan atau dieja dengan baik. Pemenggalan kata dasar didasarkan kepada jenis hurufnya, yaitu huruf vokal, huruf diftong, dan huruf konsonan. Yang pertama yaitu huruf vokal. Jika dalam suatu kata terdapat huruf vokal yang berurutan, maka pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Contohnya sebagai berikut: saat dipenggal menjadi saat. Dua huruf diftong, antara lain ai, au, ei, dan oi, tidak dipenggal. Seperti contoh landai. Yang ketiga yaitu huruf konsonan. Jika di tengah suatu kata terdapat huruf konsonan, maka pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan tersebut, seperti contoh mufakat. Selanjutnya F, kata depan. Kata depan atau preposisi merupakan jenis kata yang ditulis di depan sebelum menuliskan kata benda, kata kerja, kata keterangan, dan jenis kata yang lainnya. Sehingga sesuai dengan namanya, kata jenis ini posisinya selalu berada di depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Seperti contoh, dia pergi keluar kota. Selanjutnya G, partikel. Partikel dibagi menjadi empat penggunaan. Yang pertama yaitu partikel akhiran lah, akhiran kah, dan akhiran tah. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Seperti contoh, bacalah buku itu baik-baik. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Seperti contoh, apapun permasalahan yang muncul. Nomor 3, bentuk pun yang merupakan bagian kata penghubung seperti berikut ditulis serangkai. Contohnya adapun, ataupun, bagaimanapun, dan lain-lain. Yang terakhir, partikel per yang berarti demi, tiap, mulai, atau melalui ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Seperti contoh, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Selanjutnya H, singkatan dan akronim. Pertama, singkatan adalah hasil menyingkat yang berupa huruf atau gabungan huruf. Singkatan biasanya digunakan untuk menyingkat nama orang, gelar sapaan, jabatan, nama lembaga, satuan ukuran, hingga frase. Seperti contoh, singkatan KG yang memiliki arti kilogram, singkatan DSB yang berarti dan sebagai berikut, DST yang memiliki arti, dan seterusnya. Nomor 2, akronim adalah gabungan huruf, suku kata, atau bagian kata lainnya yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Akronim digunakan untuk mengikat suku kata maupun huruf mati dan konsonan suatu nama ataupun frase. Seperti contoh, Bulog yang merupakan kependekan dari Badan Urusan Logistik. Selanjutnya I, angka dan bilangan. Pertama, angka Arab atau angka Romawi lazim digunakan sebagai lambang bilangan atau nomor. Dua bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu kata ditulis dengan huruf, kecuali jika digunakan secara berurutan seperti dalam perincian. Contoh, mereka menonton film itu sampai 3 kali. 3, angka digunakan untuk menyatakan ukuran seperti ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu, serta nilai seperti nilai uang dan persentase, seperti contoh 5 kg. 4, bilangan berupa angka pada awal kalimat yang terdiri atas lebih dari satu kata didahului kata seperti sebanyak, sejumlah, dan sebesar, atau diubah susunan kalimatnya, seperti contoh sebanyak 2.500 orang peserta diundang panitia.
5. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis bagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Seperti contoh, dia mendapatkan bantuan 90 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya 6. Angka digunakan sebagai bagian dari alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Seperti contoh Jalan Kartika 1 nomor 15. 7. Angka digunakan untuk menomori bagian karangan atau bagian kitab suci, seperti contoh surat Al-Alaq, surat 96 ayat pertama. 8. Penulisan bilangan tingkat dapat menggunakan angka Romawi, gabungan, awalan, ke, dan angka Arab, atau huruf, contoh Perang Dunia Kedua. 9. Penulisan angka dan akhiran an dirangkai dengan tanda hubung ribuan. 10. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf secara serangkai, seperti contoh simpang 5. J. Kata ganti awalanku, awalan kau, akhiranku, akhiranmu, dan akhirannya. Pertama, kata ganti awalanku dan awalan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan awalan akhiranmu, akhiranku, dan akhirannya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Seperti contoh, majalah ini boleh kau baca, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. 2. Kata ganti kau yang bukan bentuk terikat ditulis terpisah dengan kata yang lain. Seperti contoh, sebaiknya kau mengurus adikmu saja. Yang terakhir, K, kata sandang si dan sang. Untuk pemakaiannya sendiri sebagai berikut. Yang pertama, kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Seperti contoh, toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Harimau itu marah sekali kepada sang kancil. 2. Kata sang ditulis dengan huruf awal kapital jika merupakan unsur nama Tuhan. Seperti contoh, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widi. Baik, materi selanjutnya yaitu pada bab 3, pemakaian tanda baca. Yang pertama ada tanda titik. Tanda titik ini dipakai pada setiap akhir kalimat pernyataan. Contohnya, mereka duduk di sana, dan itu di bagian terakhir diberi tanda titik. Dan yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar. Dan yang ketiga, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, dan juga tempat terbit. Dan yang keempat, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Yang bagian B, tanda koma. Yang pertama, tanda koma bisa dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Yang kedua, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung. Dan yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Yang keempat, tanda koma dipakai di belakang atau ungkapan penghubung antar kalimat yang mendapatkan apresiasi dari dosen. Dan yang kelima, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru. Yang keenam, tanda koma bisa dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Selanjutnya yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara A, nama dan alamat, bagian B, bagian-bagian alamat, yang C, tempat dan tanggal, serta D, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis secara berurutan. Dan yang kedelapan, tanda koma bisa dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Yang kesembilan,
tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Yang ke-10, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk bisa membedakannya. Dan yang ke-11, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah yang dinyatakan dengan angka. Yang ke-12, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan. Yang ke-13, tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Selanjutnya, C. Tanda titik koma. Yang pertama, tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lainnya di dalam suatu kalimat majemuk. Yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian. Dan yang bagian D, tanda titik 2. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasannya. Yang kedua, tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Yang ketiga, tanda titik 2 dipakai sesudah kata ungkapan yang memerlukan pemberian. Yang keempat, tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesuai yang menunjukkan pelaku dalam percakapan tersebut. Dan yang kelima, tanda titik 2 dipakai antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Surat dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan, serta bagian terakhir nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Selanjutnya bagian E, tanda hubung. Yang pertama, tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Yang kedua, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Yang ketiga, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang akan dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu persatu. Yang keempat, tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Yang kelima, tanda hubung dipakai untuk merangkai. Dan yang keenam, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah. Bagian yang ketujuh, tanda hubung di bagian untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek suatu bahasan. Selanjutnya yang bagian F, tanda pisah. Yang pertama, tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Yang kedua, tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lainnya. Dan yang terakhir, tanda pisah bisa dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Dan yang bagian G, tanda tanya. Yang pertama, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Dan yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang dikurang dapat dibuktikan kebenarannya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Detinus. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Satu sambungan dari pemakaian tanda baca. A. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan,
ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contoh, mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Berikut tanda elipsis. Tanda elipsis. Satu, tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebut bahwa bahasa negara ialah. Yang kedua, tanda elipsis dipakai untuk menulis ajaran yang tidak selesai dalam dialog. Contoh, menurut saya, seperti bagaimana, Bu? Berikut, tanda petik. Satu, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contoh, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Dua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul sejak lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contoh film Ainun dan Habibie merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel. Tiga, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contoh, etikus komputer ini sudah tidak berfungsi. Berikut K. Tanda petik tunggal. Apa sih tanda petik tunggal? Satu, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contoh, tanya dia, kau dengar bunyi kering kring-kring tadi. Tanda petik tunggal yang kedua, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna terjemahan atau penjelasan kata atau ungkapan. Contoh yang digugat, tergugat, dinding mata sebelah dalam, retina. Yang berikut L, tanda kurung. Apa itu tanda kurung? Satu, tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjangkan surat izin mengemudi SIM. Dua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, sejak Tranggono yang berjudul Ubud, nama tempat yang terkenal di Bali, ditulis pada tahun 1962. Tiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contoh, dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus Transjakarta. 4. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda perincian. Contoh, faktor produksi menyangkut A. Bahan baku, B. biaya produksi, dan C. tenaga kerja. Berikut M. tanda kurung siku.
Satu, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh, penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dua, tanda kurung siku dipakai untuk mengafit keterangan dalam kalimat penjelasan yang terdapat dalam tanda kurung. Contoh, persamaan kedua proses itu perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat dalam 35 sampai 38. Perlu dibentangkan di sini. Berikutnya, N, tanda garis miring. 1. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Contohnya, Jalan Keramik 3 sampai 10. 2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contohnya, mahasiswa mahasiswi. 3. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contohnya, dia sedang menyelesaikan A. Utangnya di bank. Berikut O. Tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contoh, dia kan pusar rati kan akan mereka sudah datang kan bukan malamlah tibalah telah. Jadi ada 5 sampai 2 sampai 13. Tutup kurung 13 sama dengan sampai 2013. Terima kasih. Selanjutnya adalah penulisan unsur serapan. Dalam penulisan unsur serapan, kita akan belajar tentang apa itu kata serapan, kenapa terdapat kata serapan, proses unsur serapan, kaidah penulisan unsur serapan, asal kata serapan dari bahasa Arab. Apa itu kata serapan? Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI mendefinisikan kata serapan sebagai kata yang diadopsi dari bahasa lain sesuai dengan standar bahasa penerima. Akibatnya, jika suatu istilah memenuhi kaidah kebahasaan, khususnya dalam bahasa Indonesia, maka dapat dikatakan sebagai kata serapan. Kenapa terdapat kata serapan? Menurut Arsia 2019-35, ada beberapa unsur yang berkontribusi pada pola bahasa serapan. Misalnya, dalam bahasa Indonesia, lahirnya bahasa serapan yang masuk ke dalam bahasa ini bukan hanya akibat unsur-unsur yang terkait dengan interaksi antar komunitas, tapi juga akibat semakin cepatnya laju kemajuan ilmu pengetahuan di berbagai bidang kehidupan. Studi ini menunjukkan bagaimana peningkatan dalam berbagai bidang informasi, sains, seni, dan teknologi dapat memperluas kosakata berbagai bahasa, termasuk bahasa Arab.
proses unsur serapan. Sucipto 1914 mengatakan bahwa klasifikasi unsur serapan berdasarkan proses meliputi 3 kategori, yaitu adalah adopsi, adaptasi, dan pungutan terjemahan. Adopsi adalah kumpulan unsur penyerap dalam totalitasnya, tanpa modifikasi atau adopsi bahasa bagi penerimanya. Unsur adaptasi adalah penggabungan ejaan dan lafal bahasa Indonesia. Struktur fonologis dan morfologis bahasa Indonesia menentukan perubahan atau modifikasi terhadap kata asing tersebut. Selanjutnya, kaidah penulisan unsur serapan. Yang pertama, komponen asing yang belum sepenuhnya berasimilasi dengan Indonesia. Kuncinya adalah penulisan dan tulisan mereka tetap mengikuti konvensi asing. Yang kedua, komponen asing yang ejaan dan pengucapannya telah dimodifikasi untuk mengikuti norma kebahasaan Indonesia. Dalam hal ini, diusahakan untuk memasukkan ejaannya guna mengadakan perubahan-perubahan yang diperlukan pada ejaannya sehingga bentuk bahasa Indonesia tetap dapat digunakan untuk dibandingkan dengan bentuk aslinya. Asal kata serapan. Dalam bahasa Indonesia, kata serapan dapat berasal dari bahasa lain atau dari bahasa daerah tertentu. Di bawah ini adalah contoh kata serapan dari bahasa Indonesia atau bahasa asing. Yang pertama adalah dari bahasa Jawa. Contoh, rampung atau selesai dan bahasa Indonesia atau sudah jadi. Selanjutnya adalah gampang, mudah, tidak berat atau tidak sukar. Yang kedua adalah bahasa Sanskerta. Contoh, anugerah, anugerah atau pemberian. Selanjutnya harta, uang, atau uang. Yang ketiga adalah bahasa Inggris. Contoh, campus sama dengan kampus atau perguruan tinggi. Karir sama dengan karir atau jabatan. Yang keempat, bahasa Belanda. Contoh, gage, sesem atau gaji atau pekerja. Selanjutnya, kulkas sama dengan kulkas atau lemari es. Yang kelima ada bahasa Portugis. Contoh, garfo sama dengan garpu atau porok. Selanjutnya, jurnal sama dengan jurnal atau catatan harian. Yang keenam, bahasa Arab. Contoh, gaib sama dengan tak nampak. Selanjutnya, kamis sama dengan gamis atau baju panjang. 7, bahasa Hokkien. Contoh, lumpia sama dengan lumpia atau makanan khas Semarang. Mihun sama dengan bihun atau mie yang halus. Kata serapan dari bahasa Arab. Yang pertama, huruf Ain pada awal suku kata, contoh ilm atau ilmu. Kedua, huruf Ain pada awal suku kata, contoh mana sama dengan makna. Yang ketiga, huruf Hamzah yang diikuti vokal, contoh liman atau iman. Yang keempat, huruf Hamzah di akhir suku kata, contoh mumin atau mukmin. Yang kelima, huruf ko, contoh makhluk sama dengan makhluk. Huruf kaf, contoh yakin atau yakin. Huruf yang ketujuh ada huruf shin, contoh musyawarah atau musyawarah. Kedelapan ada huruf sel, contoh ustadz atau ustaz. 9, huruf Z, contoh zaman sama dengan zaman. Terima kasih. Berikut merupakan beberapa buku yang kami jadikan sebagai sumber referensi materi mengenai ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, buku pengajaran ejaan bahasa Indonesia, karya Prof. Dr. Henry Guntur Tarigan. Yang kedua, buku ajar bahasa Indonesia akademik, karya dari Sugestudi dan Siti Saudah. Yang ketiga, WEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia,
dari BPP Kemendikbud 2016 atau Badan Pengembang dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang keempat ada EYT atau ejaan yang disempurnakan karya As'ad Sungguh. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.